Saudara, selamat siang. Siang hari ini saya Imam Priyono membawakan Dialog TVRI dan senang sekali karena topik yang akan saya bawakan buat saya sangat unik dan menarik, yaitu hasil penelitian LIPI dalam rangka mendukung diseminasi. Dan kita ketahui bersama, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, memiliki banyak sekali capaian sesungguhnya dan banyak sekali penelitian yang telah diaplikasikan. Dan selain itu, tentu diantaranya kita pernah mendengar misalnya ada pupuk organik hayati, kemudian teknologi pencernihan air, sampai hal-hal yang menarik dan kadang-kadang saya juga kadang-kadang amazed gitu ya. Ada mengenai kajian tentang konflik Papua, ada robot penjinak bom, dan banyak lagi yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh LIPI. Tetapi pada siang hari ini, secara spesifik kita akan berbicara mengenai kursi roda. Tidak sembarang kursi roda, tetapi kursi roda yang memiliki penyempurnaan pengembangan alat melalui sistem kontrol berbasis brain-computer interface dengan sinyal biofeedback. Saya telah hadirkan dua orang narasumber, alhamdulillah sudah bersama kami. Di sebelah kiri ada Bapak Demi Sutra Prawata MT, mudah-mudahan saya tidak salah. Beliau adalah Kepala UPT Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI. Kemudian di hadapan saya juga ada Bapak Arjon Turne PhD, peneliti UPT Balai Pengembangan Instrumentasi dari LIPI. Bapak-bapak, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Selamat siang. Ya, mudah-mudahan dialog kita bisa menginspirasi publik dan juga mudah-mudahan bisa menjadi hal yang ke depan bisa diimplementasikan secara lebih luas. Sekarang saya ingin langsung saja ke Pak Demi. Pak Demi, tadi saya sudah berbicara hal-hal atau kalimat-kalimat yang teknis sekali. Ada kursi roda dengan brain computer interface, sinyal biofeedback. Mungkin pertanyaan pertama, boleh diceritakan Pak, penelitian ini tergolong masih baru atau seperti apa, dan ini bagian dari satuan kerja yang Bapak pimpin. Gimana Pak? Betul Pak. Jadi tentu saja penelitian ini kan harus yang bersifat baru dan kebaruan. Artinya di situ ada novelties, gitu. Nah, untuk bidang ini tergolong baru di dunia penelitian, pikir. Sehingga Balai Pengembangan Instrumentasi LIPI itu cukup tertarik dengan bidang-bidang ini, dan kebetulan SDM kita yang menggali ilmu di luar itu membawa keilmuan ini ke Indonesia, kemudian mereka mencoba mengembangkan keilmuan ini melalui penelitian di LIPI. Tentu saja di Indonesia masih sedikit para peneliti yang masuk ke bidang penelitian ini. Sedikit karena penelitian ini kompleks atau memang trennya saja? Mungkin ini masih tergolong baru Pak. Kemudian ini juga isu-isu baru di dunia penelitian yang mungkin nanti manfaatnya itu bisa di berbagai bidang. Ya. Dan sekarang yang ada di hadapan kita, sekarang juga sudah ada alatnya nih, ada kursi roda, adalah salah satu implementasinya, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi ini salah satu implementasi di bidang medical, gitu, untuk difabel. Untuk difabel bisa diimplementasikan di berbagai bidang. Apabila saya pikir di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengembangkan ini sampai ke implementasi di bidang hankam, di bidang transportasi mungkin. Itu memungkinkan Pak. Oke. Sekarang saya ingin ke Pak Arjon. Pak Arjon, tolong dijelaskan mengenai penelitian yang Bapak lakukan, Brain Control Intelligent Assistive Based Biofeedback Signal, dan kaitannya kursi roda ini dan bagaimana sesungguhnya cara kerjanya. Ini begitu teknis, mungkin publik ingin tahu secara lebih awam gitu Pak. Ya, Brain Control Intelligent Assistive Based Biofeedback Signal, atau saya singkat dengan BIABIOS ya, supaya gampang gitu ya. BIABIOS. Intinya adalah sebenarnya bagaimana kita mengekstrak informasi dari brain, dan kita itu diaplikasikan untuk berbagai keperluan.
salah satunya yang sudah kita kembangkan di sini adalah kita coba aplikasikan dia untuk menjalankan kursi roda yang diperuntukkan bagi pasien yang lumpuh. Dan juga di sisi lain kita pernah juga udah kembangkan juga ini dalam penelitian yang bersesuaian untuk mendeteksi kebohongan atau lie detection. Juga ini kita juga sudah coba eksperimenkan itu untuk melatih konsentrasi atau mungkin bisa ke arah peningkatan intelijensia. Jadi artinya contoh untuk yang hiperaktif gitu. Jadi karena sebenarnya itu dengan metode ini kita bisa feedback itu, kita training sinyal brainnya itu untuk meningkatkan performance karakteristik anak tersebut. Nah itu juga rencana karena untuk itu kita hanya baru coba untuk beberapa hal. Nah dari situ kita berkembang untuk mencoba kerjasama dengan medis, karena yang bisa mengatakan membawa pasien itu harus ada didampingi oleh medis. Pak Arjon, saya ingin tahu lebih jauh. Tadi kan mengekstrak yang ada di kepala, sinyal-sinyal yang ada di otak, kemudian itu yang dimanfaatkan untuk beragam hal. Yang diteliti itu cara mengekstraknya atau cara memanfaatkan sinyal-sinyal? Dua-duanya. Ya, jadi artinya sekarang kan gini, segala gerakan tubuh kita ini seperti saya bikin seperti ini, ini kan mempunyai karakteristik bagaimana sinyal neuron otak saya berkomunikasi sehingga saya bisa membuat seperti ini. Ketika kita bisa mengidentifikasi setiap gerakan, maka otomatis pasti kita akan bisa, oh ya hasil ini kita arahkan sini. Jadi artinya saya bisa membuat nantinya ketika saya bisa mengekstrak atau informasi sinyal otak untuk membuat seperti ini, misalkan saya definisikan dia, nanti itu akan saya buat, bisa saya membuat tangan robot gitu. Nah contoh untuk ini, ketika saya membayangkan kursi roda belok kanan, belok kiri, saya ekstrak sinyal otaknya seperti apa, sehingga nanti ketika saya tidak perlu, karena kan perintah ini kan muncul itu membayangkan dan menggerakkan itu sinyalnya hampir sama. Itu hasil yang kita teliti gitu loh. Jadi dia bergerak itu kan motoriknya. Jadi ketika kita membayangkan menggerakkan tangan juga sebenarnya udah terbentuk sinyal gitu. Pak, jadi artinya kursi roda ini bisa seperti kursi roda, kalau bahasa awam saya, seperti kita nonton film X-Men. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Tidak perlu ada tuas atau tombol yang menggerakkan ke kiri, ke kanan, kemudian maju ke depan, tetapi kursi roda ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, cukup berpikir, akhirnya kursi roda itu berjalan dan berbelok. Ya, nah tapi di sini karena memang ini juga kita lengkapi di situ, seperti terlihat sana ada sensor itu di depan, ada juga kiri kanan. Nah itu memang kita antisipasi barangkali si orangnya tidak bisa fully konsentrasi. Jadi nanti si kursi rodanya bisa dia mengantisipasi sendiri gitu. Jadi contoh tidak akan nabrak tembok. Misalkan orangnya gugup gitu kan, dia tidak akan nabrak, atau dia tiba ada lubang dia tidak akan belok atau berhenti. Nah itu juga kita fasilitasi. Jadi itu auto kontrol si kursi rodanya juga. Jadi manualnya ada, autonya ada. Bukan manual juga, tapi dia sistem kontrolnya ada. Artinya dia ketika dia lihat, dia akan membandingkan gitu loh, informasi yang dari misalkan si subjeknya mikirin maju, tapi si kursi rodanya mendeteksi di depan ada lubang. Wah ini berarti ini dia akan mengambil tindakan sendiri. Oh ya? Dan sebenarnya untuk di mobil juga sama. Untuk sleepy detection itu contoh di jalan tol kita udah pernah ekstrak juga informasinya. Misalkan ketika si mobil itu sudah mau nabrak di jalan tol atau belok keluar jalur, dia itu bisa disetting bahwa mobil itu auto drive gitu loh. Oke. Ini juga sama kurang lebih seperti itu analoginya, Pak. Seberapa smooth, Pak? Seberapa mulus alat ini bisa digunakan? Akan sangat sensitifkah misalnya sekedar saya ingin, sudah mulai ada perasaan saya ingin belok kanan, itu sudah membuat kursi roda ini bergerak ke kanan? Ya, nah itu memang artinya itu yang menjadi pengembangan masih di sana, masalah akurasi dan kecepatan atau istilah ilmiahnya transfer rate. Seberapa cepat informasi itu diolah dan bisa diaplikasikan. Kadang dia suka telat. Kita suruh belok kanan, dia masih maju dulu, nggak langsung belok kanan gitu. Memang di situ masih kendala, memang masih dalam pengembangan peningkatan performance dan akurasi dan juga transfer rate. Gitu. Sampai di titik sekarang hasil penelitiannya sudah sejauh mana, Pak? Belum sampai sejauh itu, tapi sudah sejauh mana yang sudah bisa dilakukan oleh kursi roda? Untuk sekarang sih mungkin ada juga di demo ya, di video yang pernah kita kasih, dia sudah bisa untuk minimal
maju mundur belok kanan itu akurasinya itu udah di atas 90%. Oh, oke. Sekarang saya ingin berbagi pertanyaan yang sama nih. Setelah ada penelitian, ada hasil yang sebaik seperti yang kita sudah saksikan, sebenarnya bagaimana perkembangan atau pengembangan produksinya selanjutnya nih? Nah, mungkin Pak Ardian sama Pak Demi bisa ceritakan apa yang digagas. Dari dasar keilmuannya ini, Pak, sebenarnya saya sangat optimis sekali perkembangannya. Seperti Pak Arjon jelaskan tadi bahwa bagaimana sinyal-sinyal yang terjadi di otak manusia itu kemudian diidentifikasi, kemudian kita kopikan ke dalam sebuah komputer yang berkemampuan tinggi, sehingga komputer itu berpikir sebagai layaknya otak manusia berpikir itu ke depan. Dan saya pikir ini punya nilai cukup nilai ekonomis yang cukup luar biasa Pak. Dalam bentuk tadi IP, intellectual property itu. Oke. Pak Arjan, ada yang mau ditambahkan terkait dengan hal ini? Bagaimana kita bisa mengimplementasikan ke depan? Apa rencana-rencana ke depan, Pak? Ya, di sini mungkin ya kita sih berharap dukungan pemerintah, karena untuk membangun suatu sistem itu tidak bisa dibangun oleh sendirian, karena sebuah sistem itu pasti akan harus berintegrasi dengan bidang keilmuan lain. Contoh ini ketika ditanya ini apakah ini bisa diproduksi secara massal, tentu di sana ada nilai marketing, ada nilai ekonomis, ada segala macam. Nah, saya sebagai peneliti tidak pernah bukan di ruang itu. Bukan di ruang itu. Saya yang penting teknisnya ini kalau saya ekstrak bisa jalan atau gimana. Nah, yang memberikan itu kan atau nilai secara nilai komersilnya gimana itu kan. Dan seharusnya pemerintah juga bisa menjadi jembatan untuk mengumpulkan stakeholder yang lain. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda. Saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda.